Sarasehan Lintas Keyakinan, dengan judul Bangkitnya Kejawen, digelar di Universitas Islam Internasional Al-Dalwa Pasuruan, Jawa Timur. Dengan menghadirkan narasumber utama dari Artefak Nusantara, yaitu Dewangga Megai, yang mengulas isu-isu tentang apa dan bagaimana kejawen itu. Tak lihat ini pada tekan semua pemateri pertama kayak membaca itu kok ini baca motor pemateri kedua ini ya lumayan lah, pada anggap lah bacanya. Cuma apa ya, saya bukan saya tak coba lepas dari ini. Saya ke masalah isu, ya ke masalah isu. Kalau masalah sesaji itu variatif, ada yang kurang sebenarnya. Kalau kita ngomong tentang sesaji, ini namanya cok bakal. Ya, ini adalah cok bakal. Jadi sebuah cikal bakal, sebuah aturan untuk mengingat cikal bakal kita. Jadi ketika Mas Dudi ngomong yang banyak kaki banyak, tidak disebutkan ini among kaki among. Nah, ini bukan saya membantah itu tidak. Ya, tapi ada beberapa penghayat atau kepercayaan tentang kejawen ini berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan untuk masalah sesaji, termasuk cara ibadah. Kebetulan saya ini kan di LSM BMS, lembaga Sobo Makam, Bondo Mandiri sekali, ya. Jadi saya itu survei dari satu makam ke makam yang lain. Karena saya mencari spiritual sebenarnya kapitayan itu seperti apa sih? Ya teman-teman yang ada di sini, apa itu kapitayan? Karena gejolak yang di atas itu santai-santai saja, dengan yang di bawah itu gemuruhnya luar biasa. Ini yang sengaja saya sama Gus Abdul Huda itu sering kita ngobrol-ngobrol, apalagi hari ini Jawa juga menjadi sebuah sorotan bagi teman-teman kejawen yang lainnya. Nah, jangan sampai menjadi bulian seperti di Kabupaten Magetan ingin memadinahkan Magetan. Nah ini teman-teman penghayat sengaja saya bilang saya ajak ke sini, termasuk ada salah satu dari perwakilan dari pemerintah desa Burisari. Nah, kebetulan kalau di sini dosen Rakai itu ya. Nah, ini kita kemarin itu menemu struktur liga juga, di sana kita laporkan juga. Nah, ini di sini menyangkut tentang keyakinan juga. Ya saya ngomong ke beliaunya prodi sejarah, ya kan kita prodi sejarah ini apa yang harus dilakukan? Kalau materinya itu melulu terus hanya sekedar membaca, sudah tentu kita dapat ijazah saudara. Lalu bahkan siapa konco-konco lagi sudah mulai diapa? Contoh kita nemu prasasti, pengembangannya apa? Kalau beliaunya lebih paham, nah, apa yang akan dilakukan kan gitu. Saya kepada teman-teman yang lain ketika ada perbedaan terjadi antara keyakinan itu dengan salah satu istri, ini masalah, dan akhirnya timbul sebuah keyakinan dengan gap yang berbeda. Contoh kita ngomong masalah penghayat ya, yang diyakini Bapak Bejo itu di Kabupaten. Ketika membaca Joko Montronya, kuncinya itu kan berikut Gusti ingkang suci. Gusti ingkang suci. Kula nyuwun kathahipun, kula nyuwun dumateng Gusti, kula nyuwun pangarsani, kula nyuwun Sirulat Datulah Supatula sejati milik Sodatrio. Nah ini sedikit curhat Pak Tri, jangan sampai jangan sampai
menjadi beban ketika kerjanya dengan saya. Saya 1 hari lulus dari Bandung. Kenapa? Ketika saya masuk di situ, itu saya tanggap, saya tanggap. Saya ini sudah bersih loh. Saya tidak pernah pakai udang. Saya lepas. Saya tidak pakai hal apapun. Saya ini lepas. Karena filosofinya Maharshi itu kan harus lepas soal rambut. Kalau kita kemana-mana kan itu ya, Mas. Saya belajar dari beliaunya juga ya. Jadi ketika itu terjadi, saya di posisi saya itu bukan Satrio. Saya Resi, untuk mengenai Resi. Sejati ini bisa Resi, berarti apa penyatuan? Berarti doa ini kan tidak bisa kembali. Ya ngapunten, kita bicara tentang sastra ya, tentang penataan bahasa untuk berdoa, termasuk perseteruan antara teman-teman kejawen sendiri itu luar biasa. Dengan teman-teman kejawen, ya tentu yang seperti saya tentukan ini tadi, apa yang saya percayai, yang saya anut dengan kepercayaan sebelah, ini sudah berbeda. Oke, ya kan? Dan hari-hari ini yang paling ramai itu, wah, ini yang disebut doa dari Arab. Nah, ini, itu gejolak di grup-grup Facebook itu luar biasa. Saya sama Gus Abdul, kita di atas tenang landai yang di bawah ini, gap ini luar biasa. Nah ini salah satu kebetulan fakultas adab ya, kita ada di fakultas adab di sejarah ya. Jadi kita mencoba mengurai, kita mencoba membenahi adab yang ada di sini. Kalau ngomong kejawen secara etimologi tentang kejawaan dan kebudayaannya itu, bukan ada faktornya, bukan kepada etnisnya. Kalau kita ngomong kejawennya, tapi fakta di lapangan, wah keren wah. Waktu Tuhan dari Arab dibawa ke sini, Tuhan dari dia dibawa ke sini. Saya kadang tanya ke teman-teman dari Arab yang mana? Arabik atau Arab Latina atau Arab yang mana ini? Lata Uja, Allah, Ela, Yewa, Yahweh, Yesus atau yang mana ini? Bingung kita. Nah, ini kurangnya sebuah pendalaman dalam kelogisan untuk mencari spiritual. Ini pernah saya rasakan. Contoh seperti itu tadi, satu hari saya masuk, besoknya sudah dipecat di grupnya sebelah ini. Karena saya sudah bersih, jadi untuk doanya itu saya tidak masuk, karena sebelah kan masih Satrio. Kalau saya kan sudah bersih, jadi grupnya bersih tidak di situ, harus naik lagi kan itu. Nah, politik yang lain, isu-isu tentang kejawen ini tidak lepas dengan namanya Danyangan, dengan namanya Semar. Saya sampai wira-wiri itu bawa Semar. Jadi kalau saya itu bahasa kerennya gitu, saya itu banyak. Artinya saya wira-wiri bawa Semar. Ini Semar kecil yang besar di sana. Jadi apa ya? Kita pembahasan tentang kejawen Semar. Ketika kita modal Semar, tahun berapa sih Semar itu? Di janji-janji kita ini juga bukan Semar itu. Kalau kita bedah kita anggap. Kalau kita lebih detail tentang orang-orang seperti yang buku-buku yang sudah dengan pegang itu kan. Kalau saya baca lagi ya nanti seperti harus bersebelah. Akhirnya baca lagi. Jadi kita tutup buku, kita ulasan isu yang ada. Apa sih Semar itu? Sejak kapan Semar itu ada? Nah, umpama dia seorang Danya, kenapa di literatur kita, prasasti kita itu tidak pernah menyebutkan nama Semar untuk dipuja?
Jadi kita pakai Rocky juga. Kenapa dia pakai Garuda Dewata? Kenapa tidak pakai Semar Dewata kan itu? Nah, ini ada apa dengan kejawen kita? Mengaku kapitayan, mengaku anti Tuhan dari Arab, dari India, dari Eropa. Nah, terus apa yang dimaksud dengan kejawen ini? Ini kejawen spiritualnya kah? Atau di kejawen berketuhanannya? Atau apa yang dianut? Karena dari beberapa kejawen yang telah saya ikuti, itu endingnya tetap sujud dalam melakukan ritual akhir untuk bertoharo atau bersucinya. Itu sama, pelaksanaannya sama. Cuma bedanya ada yang 3x3, ada yang pakai sistem telur mandi pakai air sajen atau dicampur air kembang. Ini yang lebih detail untuk sesajennya kan Bobo Bejo. Kalau kita ulasannya tentang kejawen itu sendiri, kejawen lebih kepada lakon belajar tanpa tulis tanpa papan. Jadi apa itu lakon tanpa tulis tanpa papan? Sebuah gerakan hati, gerakan batin. Terus kalau di Roh Wasito itu lebih sederhana, disitulah muaranya Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Di penyambungan antara akal, batin, dan posisi untuk menempatkan nafsu itu sendiri. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Untuk mempelajari di Wirid Daya Jatinya Roh Wasito, itu tidak semuanya. Kalau kita memakai acuan buku atau kitabnya Raden Tanoyo yang ditulis tahun 6 berapa itu oleh Raden Tanoyo, setelah mendapatkan izin, itu untuk menjadi murid itu harus pilihan. Kalau dulu pilihan itu lurah. Nah, ketika kita mau belajar, berarti kan ada semacam kesediaan sosial untuk mempelajari sebuah hal. Apakah ini kita itu memang dibutuhkan soal kejawen kita, soal keilmuan kita? Apakah sampai sekarang orang-orang yang mempunyai uang saja yang bisa sekolah? Ini kan kesenjangan yang sampai hari ini yang masih berlaku. Jadi kalau di sini saya lihat eksklusif sekali. Zaman saya sekolah dulu di kampus biru, ya kos apa, sampai saya belajar mencoba dulu itu ke salah satu jalan sepuh yang jaraknya 500 meter dari GN itu kita nempuhnya itu tidak dengan uang, dengan distrik saja. Kamu kalau mau belajar kejawen, belajar kapitayan, kamu tidak tentang sebuah filosofi lakon. Jadi kita dikasih PR tentang sebuah kata, kita disuruh laku. Jadi saya waktu itu hanya diberi sebuah satu, dan bahasanya cuma gini: kasar menuju halus, halus menuju lembut, lembut menuju mulia, mulia menuju sempurna, sempurna menuju paripurna. Kira-kira apa itu? Bertahun-tahun setelah lepas dari itu, 2019 saya lulus, 2000 saya melakukan satu pencarian. Apa sih maksudnya kalimatnya beliaunya ini? Kasar menuju halus, halus menuju lembut, lembut menuju mulia, mulia menuju sempurna, sempurna menuju paripurna. Umpama saya mengikuti Roh Wasito sendiri, ya inilah yang dinamakan sebuah syariat. Di kasarnya, bahasa kasar, syariat, hakikat, torekoh, marifat, wafat. Endingnya kan tetap di situ. Jadi di dalam itu tadi
Apa saya cari, yaitu sebuah kalimat Buddha sebenarnya. Jadi kasar menuju halus, lalu menuju lembut, lembut menuju mulia, lembut menuju halus, lalu menuju mulia, mulia menuju paripurna. Di manakah semuanya itu, Mbak? Waktu saya konsultasi dengan beliau, saya tanya, itu semua sebuah kesatuan. Ketika kamu mempelajari apa yang disebut dengan Mandalika Marang Gusti, ya di situ bisa tidak menempatkan ruhmu, ragamu untuk bersujud atau untuk mengenal Tuhan, sedikit saja untuk mengenal Tuhan, jangan mengenal yang lain. Kira-kira sudah ma'rifatkah kita ketika melakukan sebuah syariat yang namanya sholat? Islam Pak kalau itu Pak, tapi belum KTP Pak, belum KTP. Islam kalau itu. Saya 2 tahun menjadi seorang Muslim. 2 tahun saya mengikuti beliaunya, saya diarahkan, sudah kamu masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini. Akhirnya saya, karena keluarga besar saya itu ada di Katolik, saya masuk ke Katolik, saya duduk salah satu di paroki, masuk ke sana, ada ketakutan, ternyata jadi pastor itu kebiri, kabur saya. Nah, dari situ proses spiritualnya apa? Kalau saya dikebiri, sama seperti saya melakukan sebuah ritual juga. Kalau nafsu saya mati, terus penempatannya bagaimana? Dunia ini mau saya tata seperti apa? Berarti dunia ini ketika laki-lakinya sudah dikebiri semua, ya kan? Kehidupan kan berkurang Pak, kan begitu. Kasihan yang berkurang Pak, kan itu. Jelas tidak enak jadi laki-laki. Beban moral, betul ini beban moral. Akhirnya saya melarikan diri waktu itu di salah satu paroki saya di Magelang itu, dan saya masih tercatat sebagai Katolik gitu. Nah, akhirnya perjalanan spiritual itu saya mencari. Ketika saya masuk ke dunia logisan, karena saya seorang anak akademisi, masuklah saya ke dunia kelogisan. Masuk saya ke sini. Hadis riwayatnya si Anu ini tidak masalah. Tidak Abu Hurairah mengatakan sepertiga malam ya Allah akan turun dari Hurairahnya. Ini makhluk apa? Ini bingung saya. Konsultasi kemana saya? Jadi kalau bisa dari itu semua pun saya mencari. Bahkan sampai dapat tiket ke sana juga, sampai dapat tiket ke mana? Ke Iran kan waktu itu. Jadi dengan sholat yang tidak bersedekah itu tidak ada wudhu 3 kali 3, tidak ada, hanya wudhunya dia mengusap, membasuh mengusap itu sama ya. Itu saya dikasih tahu itu soalnya amalin jadi Pak. Iya saya saja. Bingung saya gini deh. Kalau itu kan enggak pegang bukan lutut kan. Jadi jatuh udah saya. Ini juga kan waktu itu. Waduh lama jika sholatnya. Jadi saya ikuti aja. Nah begitu sudah di situ timbul sebuah kejenuhan. Saya lihat ya, teman-teman kejawen lebih mengembangkan kejawen, saya coba masuk lagi ke sana. Saya sebagai fasilitator sana itu. Apa sih yang mereka inginkan? Apa yang mereka lakukan? Ternyata saya sebagai pelaku, saya sebagai sebagai orang yang ingin jadi fasilitator terlupa dan bingung saya. Ya contoh kecil saja seperti tentang
sesaji. Jadi setiap penghayat satu dengan yang lainnya cara pedangnya lain-lain. Cara menggambarkan Semar pun mereka lain. Semar Kuncung itu ini, aku itu. Dan ketika kita berbicara kepada literatur, kepada peninggalan, berbeda semua. Keyakinan pecah. Tapi yang saya amati di sini adalah sebuah kekuatan spiritual dari kejawen, bukan etnisnya, tapi kepada ke spiritual anunya, spiritual ketenangannya, spiritual keyakinannya, dia lebih tenang, lebih tinggi. Kenapa? 25 menit lagi dia inilah gejolak-gejolak yang terjadi sampai hari ini. Ya karena 5 menit ya, poinnya apa sih, keresahan-keresahan karena kita berada di Pasuruan. Hari ini ada salah satu grup yang masih menjadi beban bagi saya, mengaku dari satu ormas yang ada di Jawa Timur, mencari nisan-nisan, mencari nasab-nasab itu. Nah, kebetulan ketika saya melakukan satu pengembangan tentang isi pertanyaan itu terkait temuan Yoni sama Liga sama struktur yang baru itu ada satu kekawalan, dan Bapak Kaul Kesa itu juga saya hadirkan ke sini. Istilahnya seri, Pak. Ada satu permasalahan yang menyangkut tentang keyakinan. Satu, kalau kita bicara di arkeologisnya, saya yakin bahwa mampu ada naskah ini. Yang kedua, proses sejarah kita secara logisnya. Kalau kita alaminya sudah pasti ada. Cuma berani atau tidak. Karena yang kita hadapi ini adalah sebuah makam palsu, dan keyakinannya ini yang terlalu panjang ya. Jadi pokoknya begitu. Jadi saya harapkan di dalam diri ini mempunyai spiritual, bagiannya kejawen bukan tentang kejawen kejawen berketuhanan seperti kejawen yang dianggap ateis atau sesat, tapi kepada kejati diriannya, jawaninya. Sebelum minta sudah diberi, jangan lupa. Ini kan konsepnya kan di situ sebenarnya, ilmu yang sebenarnya kan di situ. Nah, berhubung ini sudah 5 menit, ya Bapak, ya kita akhiri. Saya sampaikan begitu saja, nanti kalau kurang panjang bisa kita panjangkan lagi. Terima kasih. Rahayu. Terima kasih atas Mas yang itu saya tahu apa, ini juga tanya. Senang saya, Pak. Soalnya saya juga merapar kali itu, simak kalau cokro. Jadi saya sempat tanya ke beberapa orang. Kan salah satu yai waktu itu siapa? Mana itu? Gus Mustafa Bisri. Tanya, Gus, saya punya jimat. Jimat apa ya? Ya Morojo, saya mau kemarin dalam Morojo ya. Aku angkat di kitab ini Gus Mustafa. Saya pikir saudaranya itu. Ya Morojo, saya mau kemarin dalam Morojo. Ini kan apa itu? Sana lebih baik. Karena kalau kita pakai istilah Dewa Tanah Sana, mungkin bisa di situ tempatnya. Karena cakra adalah pusaka dari Wisnu dan lebih ke sana. Nah, kalau kita ngomong saya Subagir, kalau saya ketika ngomong salah sehat, siapa saya Subagir sendiri? Kalau saya itu lebih otentik dan berani menyebutkan dia Kalijogo. Karena saya Subagir sendiri ketika dari Turki datang ke sini, dia kalau membawa pedangnya
pasti perang. Karena beberapa kota itu dikatakan dengan perang. Kalau kita bicara penaklukan ya. Nah, kenapa dengan cara-cara seperti itu terus mengaitkan raja-raja kita, korelasi raja-raja Demak atau bahkan tertera ini dengan Brawijaya, dengan raja-raja Majapahit ini kan dipertanyakan. Apakah benar juga Raden Patah ini adalah putra dari Raja Majapahit terakhir? Literaturnya kan harus dipertanyakan. Dan Brawijaya ini siapa? Brawijaya 1, 2 ini kalau kita yang di sejarah, di arkeolog, antropolog ya tidak ada istilah itu. Karena di prasasti Tuhan Yahu kalau tidak salah itu si Kalasemet Jayanegara itu menyebutkan bahwa bapaknya itu dari Kediri. Kalau tidak salah terjadi itu Tuhan Yahu atau Tuhan Yahu. Cuma lebih ke ada N-nya ya mas pakai Tuhan ya, dan Tuhan Kala. Nah kalau kalimat Tuhan ini 1733 itu merit siapa itu tahun 1733 di salah satu terjemahan Alkitab. Tuhan itu baru jadi Tuhan yang disembah. Nah Tuhan yang di dalam kitab-kitab Jawa itu adalah Tuhan, apa yang dipertuhankan di dalam satu wilayah. Nah, kalau kembali lagi ke masalah Sabto Palon, Layak Lenggo, ya kan Sebuah perjanjian itu, saya rasa itu sebuah kritik yang memang diagendakan. Kritik yang diagendakan. Kenapa? Seperti itu yang diagendakan. Berarti semacam ada tujuan di balik itu gitu Pak ya? Betul, ada politisi. Jadi semacam politisi agama. Jadi kita memutar sebuah itu tadi karena setiap lokasi berbeda di dalam dunia kejawen itu dia menyebut danyang dengan danyang ini ada perbedaan. Ini agak panjang. Jadi kita perhatikan dayang dengan danyang ini lain, dengan dayang lain. Nah itu kita mengupas aksaran nanti. Dan harus ada aksara kali tulisannya danyang dengan dayang itu berbeda. Berarti yang perjanjian antara Sesbagir dengan Semar ini berarti fiktif Pak? Fiktif, karena ada materinya Pak. Ya kan kita sering dengar ya tentang hal-hal itu. Berarti emang fiktif yang dibuat untuk tujuan politik atau politisi dan lain-lain ya? Saya lebih ke situ karena si Semar ini mempunyai beberapa punakawan ya, termasuk si Sabto Palon dan Layak Lenggo. Loh, kenapa kok keturunannya raja sendiri itu tidak pernah nagih janji? Kok yang nagih janji para abdi? Pembantu yang nagih janji minta 500 tahun dikembalikan. Masa enggak kira-kira? Berarti siapa Semar ini Pak? Sebatas politik Tidak pernah ada? ya, ada, diadakan maksudnya diadakan di abad 15 itu 14 akhir 15 itu sengaja diadakan untuk hal-hal tertentu yang menggiring keyakinan seseorang yang dari Siwa Buddha masuk ke dalam ruang lingkup Islam. Jadi kalau kita ngomong kejawen, ngomong tentang kedewatan Buddha, itu kita banyak sekali. Memang lelaki-lelaki yang ada di sana, yang dari India atau dari Hindu atau dari Arab dibawa ke sini, ini berbeda. Ketika kita mempelajari di Siwa Buddha, Buddhanya sana, para bikunya itu gundul. Kenapa kita tidak? Nah, penggambaran di arca kita, mereka yang pakai sulur gerungnya itu gimbal, itu kan sebuah saking suwi dia oleh betapa kan, dia mempunyai kemuliaan bahwa sang Buddha sendiri itu tidak gundul, dia tidak memakai mahkota dengan manual itu. Kalau kita cermat untuk melihat arca-arca itu, sebenarnya saking lamanya dia bertapa, rambut itu mengeliti lah dengan sendirinya. Nah, ini yang kita ketahui. Sedangkan
kalau kita bicara tentang akulturasi, tidak ada agama yang tidak berakulturasi. Satu, agama itu sebuah kebutuhan. Dua, agama itu sebuah kewenangan. Kenapa saya bilang agama itu sebuah kewenangan? Karena untuk memperbesar kita mencari modal, itu yang pasti. Terus yang kedua, sebuah pribadi yang menyangkut tentang keuangan. Seperti yang terjadi di Burisari hari ini, ada salah satu seniman proposal yang seniman proposal yang memang sengaja mencari dana donasi untuk membangun sebuah cukup makam yang tidak jelas. Ini yang kita sayangkan, dan kita yang ada di provinsi hari ini, kita sebagai sejarawan semua, apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang sejarawan. Ketika kita mengetahui itu ada sebuah ketidakbenaran yang menyangkut tentang keyakinan, karena itu yang lebih dominan dan lebih berbahaya. Ya kalau dengan mau lebih detail ya bisa bergabung dengan saya di RSM itu, tapi mandiri RSM-nya. Lembaga Soko Makam biaya mandiri, bukan biaya dinas. Ini monggo, Profesor, yang saya tanggapi tadi yang sampaikan Mas itu masalah sesaji kita saling menghormati. Bahwa di sini tadi saya sudah sampaikan hanya simbol, Mas. Jadi simbol setiap desa dan daerah itu apa yang disajikan itu beda-beda. Itulah wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masalah keyakinan kan kita memang sama. Kalau saya sama dengan terdengar saya orang Islam, walaupun saya itu kabribaden yang saya sampaikan itu saya belajar dengan pribadi saya sendiri. Karena dulu saya bisa dibilang preman Mas waktu di Bandung tahun 88. Setelah saya mempelajari jadi diri saya sering berenung, saya dulu tidur, alhamdulillah sekarang itu saya ibaratnya orang berjalan itu udah sama Allah itu diluruskan. Jadi setiap ada yang mau belok, saya itu ada yang mengingatkan. Ya diri saya sendiri yang mengingatkan. Jadi hati nuranisnya saya sendiri. Jadi kalau boleh saya cerita tahun 88 saya ke Bandung, tidur saya di pasar Dayakolot itu sampai 3 bulan. Saya kalau malam pagi kerja di pabrik, malamnya saya tidur saya di Ekera Toko sampai 6 bulan karena saya itu gagal mau daftar tentara. Mas kalau mau berangkat pendidikan saya gagal, akhirnya saya lagi ke Bandung itu saya jadi belajar di nah, jadi saya kalau malam udah yang tahun 90 itu malam saya kerja di pabrik, siang saya pegang di rumah di terminal Kebun Kelapa itu yang ngurusi bis PO Melati jurusan Majalaya Kebun Kelapa itu saya. Jadi sampai tahun 90 itu bisnya sampai hari raya itu saya pulang ke Trenggalek. Ya. Kalau agama saya Islam, saya masih cucunya Syekh Jumadil Kubro, Sunan Ampel itu masih nenek moyang saya kalau nasab. Cuman kalau menurut saya nasab itu nggak penting, yang penting itu kelak perilaku kita tiap harinya bagaimana. Ya kan? Jadi kita itu yang dihormati sama teman itu karena budi pekerti dan tingkah laku kita tiap hari bagaimana. Jadi kalau saya mungkin melihat waktu saya masih muda, zamannya Noyor Warnos di Bandung kan bisa dikerjakan sama anak malu. Tapi alhamdulillah sekarang itu saya sudah sejak kenal sama Mas Hari, Mas Pur itu saya sudah menggunakan jadi alhamdulillah walaupun saya itu berditompo orang sholat 5 waktu, alhamdulillah masih saya lakukan Pak. Cuman dilakukan ditompo orang yang penting saya ikhlas dengan Allah itu aja. Ya, jadi kalau masalah khusyuk saya kata saya opo jadi pengiran seperti aku ikhlas. Soalnya kadang-kadang pas takbiratul ihram kelingan ya Allah sungguh aku tak sungguh ya Allah aku mau nilai Pak Hari atau itu untuk saya, tapi
tapi saya belajar ikhlas gitu. Jadi menurut saya masalah saling menghormati sama mabuk itu tergantung pribadinya masing-masing, karena kita hidup di dunia ini tidak sendirian, itu aja ya. Jadi tinggal jenengan memaknai itu bagaimana, nanti bisa jenengan perenung sendiri. Jadi saya itu belajar sama diri sendiri mas. Jadi kepribadian itu nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungannya dengan politik. Jadi kita kalau pengen istilah berubah perilaku, kita banyak merenung, menghayati dulu yang pernah kita alami, kegiatan yang kurang bagus kita ubah. Itu menurut saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut Mas Angga. Sedikit yang saya tambahkan di dalam dunia kejawen. Kalau kita mau kejawen itu ilmu apapun, tulisan itu belakangan. Yang pertama adalah sebuah undang. Semua hal apapun. Kalau kita ngomong sebuah perilaku, ngomong lelakon, tidak semuanya harus tercatat. Istilahnya orang Jawa itu nikul dhuwur mendem jero. Apa itu? Ilmuwan yang bagaimana? Melakukan mati saat diri urip. Seperti apa? Tidak semuanya harus tertuliskan secara detail tentang sebuah perilaku spiritual itu. Contoh di dalam Roh Wasita sendiri pernah saya baca, itu ada namanya wirid winek di dalam silsilah kekeluargaan saya, itu wirid winek atau yang kita sebut adalah wirid daya jati, atau kalau di Indonesia di daerah Kidulan, di daerah saya termasuk saya kan itu namanya wirid darah. Jadi setiap tetes darah itu kita harus menyatu antara syariat, hakikat, toreko dan makrifat itu harus nyatu jadi satu di situ. Tidak semuanya harus tertulis dan tercatat ketika kita melakukan sebuah ilmu. Ini untuk masalah dalam kejawen. Karena apa? Ketika kita melakukan sebuah ilmu, melakukan sebuah itu, harus ada yang terkunci, harus ada yang tertutup. Kalau kita bicara tentang literatur kejawen, itu rata-rata yang diungkap adalah sebuah perilaku tanpa tulis, tanpa papan, tanpa ono dinoyo. Perilaku sih benar-benar kita melakukan sesuatu itu. Katakanlah kita meresapi sebuah makan rasanya seperti apa. Rosok aja, ini rosok ini kodarannya hanya kita yang tahu. Ketika saya ngomong kepada Ustaz Iman, ini jeruk, rasanya asin. Rasanya bagaimana? Bisakah Anda mematikan rasa? Sudah tertulis ini adalah kejut, nggak mungkin rasanya asin. Di posisi mana saya merasakan rosok saja ini rosok? Ini kan sebuah perilaku yang secara spiritual hanya pribadi itu sendiri yang bisa merasakan. Jika saya ngomong ini tadi adalah sebuah asin, Ustaz Iman tidak mungkin mengatakan seperti itu. Bisa variasi, bisa nano-nano atau lebih manis atau bagaimana. Cuma di posisi mana dia melakukan sebuah spiritual itu, di perilaku itu atau di posisi yang lainnya. Karena apa? Kenyamanan, penyambungan antara Baitul Ma'mur, Baitul Muharram dan Baitul Muqaddas. Salah satunya pedot, kita pedot. Ketika kita nyambung di situ, wajar kita menempatkan diri bagaimana kita mengontrol antara emosi, batin dengan nafsu ini stabil tidak. Salah satunya pedot, keegoisan yang muncul. Ini yang bisa saya tambahkan. Karena yang saya pelajari dari kejawen sendiri, secara spiritual sendiri, laku tanpa tulis, tanpa papan, ini sebenarnya penggambaran luas bahwa apa yang ditulis alam belum tentu tertulis di dalam sebuah buku. Pelajaran yang tidak ternilai harganya ini jauh enggak kita. Tanpa harus saya meminta, ambil jam rokok ini. Jadi kita tidak minta, dia tidak rokok, kita kasih rokok. Nah ini kan tidak sebuah kewajiban untuk memberi orang seperti itu. Nah inilah yang diarahkan jawan atau jowo, bukan di etnisnya tapi kepada keadaan batin.
yang benar-benar memahami. Paham yang mana? Ketika kita memahami kejawen itu sebuah akulturasi dengan Islam atau dengan Hindu seperti agama Sikh, ya karena dia mengenal Tuhan itu dengan nama itu, ya sudah. Tapi ketika di perilaku spiritualnya yang manusia, ketika kita berdoa, dia berbeda dengan kita, di mana kesalahannya? Nah, ini yang perlu saya tidak semuanya bisa tertulis ketika kita ngomong tentang sebuah perilaku spiritual. Jangan diam tiba-tiba bukan roh semua juga. Jangan diam itu saja di dalam batinnya berpikir apakah kita tahu, apakah itu harus tertulis, apakah terdeteksi. Nah, ini yang pernah beri pelajaran oleh para mbah saya melakukan mati saat dulu itu bukan kubur keluaran itu pengeli atau panu tidak iso gak mati rosol saat jernih rosol jadi menungso bisa tidak memanunggalkan sebuah rasa itu tadi untuk mematikan sebuah rasa biar kita tidak ke sana. Contoh ya sudah menahan emosi lah, menahan amarah, ini kan bagian dari itu. Kalau saya dulu sempat laku ya itu tadi, saya disuruh makan garam manu itu, garam ayam yang rosok, garam rosok itu bagaimana rasanya harus manis di dalam lidah saya, di dalam tubuh saya sampai 41 hari. Nah, ini yang kita bicarakan adalah tentang sebuah perilaku atau tentang spiritual yang tidak bisa diungkapkan dengan tulisan atau dengan kata-kata. Rosok. Ketika saya masuk ke sini pun siapa saya? Ya, punya potensi apa? Saya sarjana apa? Di mana? Tapi ketika sebuah timbul rosok itu tadi, inilah keistimewaan kalimat Manunggali Kawula Marang Gusti bersatunya antara Tuhan dengan umatnya. Jika di sana dia memberikan arah, berilah dia sesuatu berilah. Ini kan tidak bisa. Kalau kita bicara tentang adab berapa ratus ribu yang tertulis di dalam hadis, berapa ratus ribu yang tidak tertulis dalam hadis tanpa kita sadari. Contoh, tolonglah sebuah kita mempunyai kewajiban untuk membantu salah satu kaum. Ya kan, kaum itu harus kita bantu. Tapi di sisi yang lain dia merugikan. Sebagai manusia apa yang kita lakukan? Ilmunya Ronso atau ilmunya Jawa itu di situ. Sebuah perilaku yang tidak semuanya harus bisa ditulis dan secara gamblang dibedah. Karena bagi saya itu ada yang sifatnya rahasia dan tidak boleh dibedah untuk pribadi, dan ada yang harus disampaikan hanya sekilas. Jadi ketika kita di fase-fase seperti itu, perilaku itu menyesuaikan tidak antara Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Rasul sadari Rasul ini kita mencapai itu tidak untuk membuat sebuah kesimpulan atau sebuah, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bijak. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin begitu dulu, Bapak. Ada tambahkan misalnya Pandawa sama Pekawan kalau diluluskan adanya Pandawa 5 sama Pekawan. Oke, untuk Pandawa dan Pekawan ini lain, Bapak. Ya kalau Pandawa itu ya Bima dan kawan-kawan itu, kalau Pekawan itu ya ada semua, ada ditambahi, bayang ditambahi apa? Ada Petra Bagong, ini deh, begitu. Oke ya. Nah, Ya, maksudnya karena gini Pak, kalau kita bicara Semar, jangan tanya ke saya, Semar itu apa? Ya kan, kesemsem berarti sama. Apa itu? Nah, itu kan proses sebuah terjadi sebuah sanepan, kesemsem berarti sama.
itu nggak mungkin kalau udah menjadi Pak terlalu vulgar, kecepit titik-titik kak, ya kan, bagong, lalu baik bokong. Nah ini kan siapa yang memegang dan menurut saya tingkat keilmuannya di mana? Wah, spiritualitasnya dia posisinya di mana? Kalau kita ngomong tentang Punokawan, dan ini memang menghiasi Islam kejawen kita, tapi ya itu tadi. Ketika kita meminta pada dia di posisi seperti apa? Maksudnya seperti apa itu dia memahaminya ketingkatannya di mana? Jadi ketika jangan bertanya kepada seorang sejarawan, semat itu apa? Ketika dibedah, semat itu gini tidak ada. Seperti itu kita tidak ada, tidak selesai. Nah, ketika jangan masuk ke dalam dunia seorang budayawan yang mempunyai seni ciri khas yang luar biasa, semat itu gini. Kalau kamu seperti ini, nah mungkin di Islam ada namanya sama atau ada namanya ini. Nah, ini kan sebuah teknis dari dakwah itu sendiri. Kalau saya ketika ditanya tentang itu, kepengaruh sama kepengaruh, siapa yang cerita? Yang cerita beda dari kiai jelas beda. Yang cerita antara orang yang punya nasab dengan nasib yang bagus, dengan nasibnya yang jelek, nasabnya lurus, ini berbeda. Pengaruh. Nah, ini makanya dalam sebuah perkara ketika saya mempelajari sesuatu, di mana kita kelogisan kita, ketenangan batin kita di dalam penjiwaan untuk menaruh sebuah penempatan nafsu. Nafsu kan tidak harus tentang yang begini, Pak. Nafsu kan sebuah keinginan yang tidak harus dengan seksual. Ini yang bisa saya tambahkan. Gitu.